Namaku Rendra, seorang pria biasa dengan mimpi sederhana, hidup bahagia bersama keluargaku. Aku menikahi Lia, wanita yang kukenal sejak masa kuliah. Kami menjalani kehidupan yang penuh lika-liku, tapi aku selalu merasa bahwa cinta kami cukup kuat untuk melewati semuanya. Kami tinggal di sebuah kota besar, di sebuah rumah sederhana yang kubangun dengan susah payah dari tabungan selama bertahun-tahun. Anakku Dimas baru berusia 4 tahun. Dia adalah sumber kebahagiaanku, alasan aku bekerja keras setiap hari. Meski hidup kami tidak bergelimang harta, aku merasa cukup. Hubungan kami dulu terasa hangat. Lia adalah tipe wanita yang perhatian, selalu memastikan aku makan tepat waktu dan mendukung semua ambisiku. Tapi beberapa tahun terakhir sesuatu mulai berubah. Kesibukan masing-masing membuat kami jarang berbicara seperti dulu. Aku bekerja di kantor dari pagi hingga malam, sementara Lia mengurus rumah dan juga menjalankan bisnis online kecil-kecilan. Aku tidak pernah berpikir ada sesuatu yang salah, setidaknya sampai beberapa bulan yang lalu. Lia mulai sering keluar rumah tanpa memberitahu dengan jelas kemana dia pergi. Awalnya aku menganggap itu wajar. Mungkin dia butuh waktu untuk dirinya sendiri. Tapi semakin lama, kebiasaan itu menjadi sering. Bahkan terkadang dia pulang larut malam tanpa alasan yang jelas. Aku mencoba mengabaikan firasat buruk yang mulai muncul. Aku berpikir, mungkin ini hanya fase. Mungkin aku terlalu sibuk dan tidak memberikan perhatian yang cukup. Tapi malam itu, segalanya berubah. Aku menemukan sesuatu yang membuatku mempertanyakan segalanya. Malam itu, Lia baru pulang menjelang tengah malam. Aku sudah menunggunya di ruang tamu, berpura-pura menonton televisi. Wajahnya terlihat tegang saat melihatku masih terjaga. "Kok belum tidur?" tanyanya, sambil meletakkan tas di meja. "Aku nungguin kamu," jawabku singkat. "Dari mana?" "Cuma ketemu teman," katanya cepat, lalu berlalu ke kamar tanpa menoleh lagi. Jawabannya terdengar datar, tanpa emosi. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Pagi harinya, aku memutuskan untuk memberanikan diri mencari tahu. Aku tidak ingin langsung menuduh tanpa bukti. Aku mulai memeriksa ponselnya saat dia mandi. Lia selalu menjaga ponselnya seperti barang paling berharga di dunia. Tapi pagi itu, dia lupa menguncinya. Jantungku berdebar saat membuka aplikasi pesan. Namanya muncul di layar, Arif. Arif adalah temanku sejak lama, hampir seperti saudara sendiri. Kami sering nongkrong bersama, bahkan Lia juga mengenalnya dengan baik. Percakapan mereka terlihat biasa saja di awal, membahas pekerjaan dan hal-hal ringan. Tapi semakin aku menggulir layar, semakin banyak pesan yang terasa tidak pantas. Kalimat-kalimat manis, panggilan sayang, dan janji-janji untuk bertemu. Aku merasa darahku mendidih. Aku tidak langsung menghadapi Lia. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Bagaimana bisa? Arif, temanku sendiri. Aku mencoba menyangkal apa yang baru saja kulihat, berharap ini semua hanya salah paham. Tapi hatiku tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan lebih seksama. Lia semakin sering pergi dengan alasan-alasan yang sulit kupahami. Aku mencoba menyelidiki tanpa sepengetahuannya. Suatu sore, aku mengikuti Lia saat dia pergi. Rasanya seperti mimpi buruk saat aku melihatnya masuk ke sebuah kafe, bertemu dengan Arif. Mereka duduk di sudut ruangan, tertawa bersama. Terlihat akrab, terlalu akrab untuk seorang teman. Aku merasa seperti pecundang, berdiri di luar kaca, menyaksikan istriku dan sahabatku sendiri mengkhianatiku. Tapi aku masih tidak bisa menghadapi mereka. Aku butuh lebih banyak bukti. Aku butuh kejelasan. Beberapa minggu berikutnya, aku menemukan lebih banyak hal yang menghancurkan hatiku. Bukti transfer uang dalam jumlah besar dari rekening Lia ke akun yang tidak kukenal. Foto-foto yang disembunyikan di folder ponselnya. Bahkan, aku mendengar Lia berbicara di telepon dengan nada yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Suara yang lembut, penuh cinta, tapi bukan untukku. Kecurigaanku semakin kuat. Tapi aku masih belum siap untuk mendengar kebenaran dari mulut mereka. Aku tahu apapun yang akan kutemukan selanjutnya, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari itu, aku merasa waktunya sudah tiba. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan. Semua bukti yang sudah kukumpulkan cukup untuk mengonfrontasi mereka. Aku mengundang Arif ke rumah dengan alasan ingin berbicara tentang sesuatu yang penting. Lia tidak tahu bahwa aku juga mengundang Arif, dan Arif tidak tahu bahwa Lia ada di rumah. Aku sengaja merancang semuanya agar tidak ada jalan keluar. Saat Arif tiba, aku memintanya duduk di ruang tamu. Lia sedang berada di dapur ketika aku memanggilnya untuk bergabung. Saat Lia masuk dan melihat Arif duduk di sofa, aku melihat raut wajahnya berubah pucat.
Arif pun terlihat gelisah, mencoba menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Aku rasa sudah waktunya kita semua berbicara, kataku, mencoba menahan emosiku. Ada banyak hal yang selama ini aku biarkan, tapi aku tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Lia mencoba menghindari tatapanku. Arif hanya diam, menatap lantai seperti mencari celah untuk kabur. Aku tahu semuanya, lanjutku, suaraku mulai bergetar. Pesan-pesan kalian, pertemuan kalian, bahkan uang yang kamu transfer, Lia. Aku tahu tentang semua itu. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu bahwa Dimas bukan anakku. Kata-kataku menghentikan segalanya. Lia langsung menangis, terisak tanpa kata. Arif hanya duduk kaku, wajahnya seperti kehilangan warna. Aku hanya ingin tahu satu hal, kataku, mencoba tetap tenang meskipun hatiku seperti dihancurkan ribuan pisau. Kenapa apakah kamu melakukan ini? Lia akhirnya angkat bicara di tengah tangisnya. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, Rendra. Aku hanya merasa kesepian. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Dan Arif, dia ada di sana saat aku butuh seseorang. Alasannya terdengar seperti tamparan keras. Aku bekerja siang malam demi keluarga kami, tapi dia merasa itu tidak cukup. Dia memilih temanku sendiri, seseorang yang aku percayai seperti saudara. Rasanya semua usahaku selama ini sia-sia. Aku beralih ke Arif. Dan kamu, apa alasanmu? Tanyaku dengan nada penuh kemarahan. Arif tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, aku tidak punya alasan, Rendra. Aku bodoh. Aku menghancurkan segalanya. Pengakuan itu membuatku kehilangan kendali. Aku berteriak, meluapkan semua kemarahan yang selama ini kupendam. Lia menangis semakin keras, sementara Arif hanya diam, menerima semua cacianku tanpa perlawanan. Tapi yang paling menghancurkan adalah ketika Lia mengakui semuanya. Uang yang dia ambil dari rekening kami ternyata digunakan untuk mendanai kehidupan gelap mereka. Semua utang yang selama ini kupikir karena bisnisnya ternyata untuk menutupi jejak perselingkuhan mereka. Dan yang terburuk, Dimas, anak yang selama ini kupeluk, kubesarkan, ternyata bukan darah dagingku. Malam itu, hidupku berubah selamanya. Semua yang aku anggap nyata, semua yang aku perjuangkan, ternyata hanyalah kebohongan. Setelah malam itu, aku merasa hidupku runtuh. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan, bahkan tidak bisa berpikir dengan jernih. Rumah yang selama ini menjadi tempat paling aman bagiku, kini terasa seperti penjara penuh kenangan pahit. Aku tidak lagi bisa memandang Lia tanpa merasa muak, dan setiap kali melihat Dimas, hatiku terasa remuk. Dia tidak tahu apa-apa, tapi kenyataan bahwa dia bukan anak kandungku membuat segalanya semakin sulit. Aku memutuskan untuk pergi sementara dari rumah. Aku butuh ruang untuk bernapas, untuk memikirkan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Lia menangis saat aku meninggalkan rumah, memohon agar aku tidak pergi. Tapi aku tidak bisa tinggal di sana lagi. Aku butuh jarak untuk memahami semua yang telah terjadi. Selama beberapa minggu, aku tinggal di rumah seorang teman lama. Aku tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi, termasuk orang tuaku. Aku merasa terlalu malu untuk mengakui bahwa istriku berselingkuh dengan sahabatku sendiri. Bahwa hidupku yang terlihat sempurna di luar ternyata penuh kebohongan. Lia terus mencoba menghubungiku, mengirim pesan, menelepon, bahkan datang ke tempat kerjaku. Dia mengatakan bahwa dia ingin memperbaiki semuanya, bahwa dia menyesal dan siap melakukan apa saja untuk membuktikan bahwa dia masih mencintaiku. Tapi aku tidak yakin apa lagi yang bisa diperbaiki. Kepercayaan yang hancur tidak bisa begitu saja kembali seperti semula. Aku juga tidak tahu bagaimana harus bersikap terhadap Dimas. Dia adalah anak yang baik, tidak tahu apa-apa tentang kesalahan ibunya. Tapi aku tidak bisa lagi melihatnya tanpa merasa sakit. Aku terus bertanya-tanya apakah aku harus melepaskannya atau tetap menganggapnya sebagai anakku, meskipun dia bukan darah dagingku. Sementara itu, kabar tentang perselingkuhan Lia dan Arif mulai menyebar. Istri Arif akhirnya tahu segalanya dan langsung menggugat cerai. Aku mendengar bahwa Arif kehilangan segalanya, keluarga, pekerjaan, bahkan rumahnya. Dia mencoba menghubungiku beberapa kali, tapi aku tidak pernah menjawab. Tidak ada yang ingin aku bicarakan dengannya. Hari-hariku diisi dengan rasa marah, kecewa, dan kehampaan. Aku merasa seperti kehilangan arah, seperti semua yang pernah aku percayai dan perjuangkan tidak ada artinya lagi. Tapi di balik semua itu, aku tahu bahwa aku harus membuat keputusan. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Akhirnya, aku memutuskan untuk pulang. Bukan untuk kembali ke Lia, tapi untuk menyelesaikan semuanya. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan rasa sakit ini selamanya.
Lia menyambutku dengan wajah penuh harap, tapi aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Kita harus bicara, kataku tegas, duduk di ruang tamu. Lia mengangguk pelan, matanya masih bengkak karena menangis. Aku memulai pembicaraan dengan tenang, meskipun hatiku bergejolak. Lia, aku tidak bisa melanjutkan ini, ujarku. Aku sudah memikirkan semuanya. Kita harus berpisah. Tangisnya pecah, tapi aku tetap kukuh. Aku menjelaskan bahwa kepercayaan yang hancur ini tidak mungkin diperbaiki. Aku tidak bisa lagi melihatnya dengan cara yang sama, dan aku tahu untuk bisa sembuh, aku harus melepaskannya. Lia mencoba membujukku, berjanji akan berubah, tetapi aku sudah tidak bisa mendengarkan lebih lama. Keputusan ini sudah final. Setelah perceraian kami selesai, aku tetap merasa kosong. Namun sedikit demi sedikit, aku mulai membangun kembali hidupku. Aku menyewa sebuah apartemen kecil dan fokus pada pekerjaanku. Aku memutuskan untuk tetap menjaga hubungan dengan Dimas, meskipun aku tahu dia bukan anak kandungku. Dia adalah korban dari kesalahan orang dewasa, dan aku tidak ingin menghancurkan dunianya lebih dari ini. Sementara itu, hidup Arif berantakan. Setelah perceraian dengan istrinya, dia kehilangan pekerjaan dan harus pindah ke luar kota. Aku mendengar kabar bahwa dia mencoba menghubungi beberapa teman untuk mencari bantuan, tapi tidak ada yang mau terlibat dengannya lagi. Aku merasa sedikit lega mengetahui bahwa dia mendapatkan konsekuensi atas apa yang dia lakukan, meskipun rasa marahku belum sepenuhnya hilang. Hidup baru ini tidak mudah. Aku masih sering terbangun di malam hari, dihantui oleh kenangan pahit. Tapi aku mencoba fokus pada masa depan. Aku belajar bahwa melepaskan orang-orang yang menghancurkanmu adalah langkah pertama untuk menyembuhkan diri. Beberapa bulan setelah perceraian, aku menerima sebuah pesan dari Lia. Dia meminta maaf lagi, kali ini tanpa berharap apapun dariku. Dia mengatakan bahwa dia akan meninggalkan kota bersama Dimas untuk memulai hidup baru. Aku hanya menjawab singkat, memberinya doa terbaik. Aku tidak ingin menyimpan dendam lagi, tapi aku juga tidak ingin melihat ke belakang. Hidupku tidak akan pernah sama seperti sebelumnya, tapi aku percaya ini adalah langkah yang benar. Aku memilih untuk melanjutkan hidupku, meninggalkan luka-luka itu, dan membuka lembaran baru. Meski perjalanan ini penuh rasa sakit, aku tahu aku akan menemukan kebahagiaan lagi suatu hari nanti.